Bab 796 Pertempuran Kota Kering, Susunan Ekstra. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bab 796 Pertempuran Kota Kering, Array Ekstra. Tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Beberapa saat setelah Thomas Brown menyadari besarnya serangan musuh terhadap pasukannya, dia dengan cepat mengubah rencananya, memerintahkan tentaranya untuk memulai rencana B. Karena dia sudah sampai sejauh ini, tentu saja, dia dan rakyatnya tidak akan siap menghadapi situasi seperti ini, yang sekarang. Akibatnya, kelompok tentara kontra-revolusi mempunyai rencana alternatif untuk digunakan di tempat ini jika situasinya berubah menguntungkan musuh. Dan tanggapan Thomas adalah salah satunya, yang menurut Minos kemungkinan besar akan digunakan dalam situasi ini. Itu berarti menggunakan ribuan orang untuk menyerang pertahanan lokal dalam upaya menerobos bagian Kuba itu di mana mereka dapat menyerang Kota Kering. Dengan itu, dalam sekejap mata, beberapa ribu tentara dari pasukan yang dipimpin oleh Thomas Brown maju menuju Kuba pertahanan saat mereka mengedarkan energi mereka, bersiap untuk menyerang. Seorang raja spiritual tingkat 59 akan mampu menghancurkan penghalang yang dibuat dengan susunan tingkat 2 tingkat menengah. Dan karena tujuan musuh Minos adalah menghancurkan beberapa bagian Kuba pertahanan itu, hanya beberapa ribu jenderal spiritual yang cukup untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Lagi pula, mereka tidak perlu menghancurkan seluruh Kuba itu karena, selain mahal bagi prajurit mereka, benda itu juga terlalu besar, dan mereka tidak membutuhkan banyak ruang. Alangkah baiknya jika tidak ada pertahanan seperti itu di Kota Kering, karena dalam hal ini, mereka dapat langsung menyerang orang-orang di kota tersebut. Namun karena hambatan ini ada, ruang minimal saja sudah cukup untuk tindakan mereka saat ini. Oleh karena itu, Raja Brown tidak bersedia menyerang Kuba pertahanan itu dengan kekuatan penuh kelompoknya. Itu bisa menjadi tujuan musuh, sesuatu yang, setelah dilakukan, akan mempermudah perlawanan pemberontak di tempat ini. Dan dengan mengingat hal ini, Thomas menyaksikan tentaranya mulai menyerang penghalang buram yang luar biasa itu dengan segala yang mereka miliki. Banyak yang bekerja sama, berlari dan menyerang ke arah yang sama, sesuatu yang merupakan tanggung jawab kelompok yang berbeda. Serangan mereka bekerja dengan cara yang mirip dengan peluru meriam. Mereka perlahan-lahan akan merusak bagian dari penghalang itu, menciptakan retakan dan titik tekanan, hingga beberapa bagian Kuba akhirnya hancur. Jelas sekali, peluru meriam jauh lebih kuat daripada serangan manusia tingkat rendah ini. Lagi pula, senjata-senjata itu memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada penghalang itu sendiri, memastikan bahwa senjata-senjata itu akan mampu mengalahkan pertahanan susunannya seiring berjalannya waktu. Bahkan jika levelnya di atas susunan pertahanan itu, meriam dan, tentu saja, bola meriamnya akan membutuhkan waktu untuk menghancurkan sesuatu yang tidak jauh di bawah levelnya. Item kelas 2 tidak memiliki perbedaan besar di antara keduanya. Artinya, mereka diproduksi oleh orang-orang dengan tingkat menengah, kisaran kekuatan yang kurva energi eksponensialnya belum menjadi terlalu ekstrim. Dan karena cara kerja susunan pertahanan, bahkan senjata dengan peringkat di atas mereka tidak dapat menghancurkan mereka dalam satu serangan. Susunan pertahanan bekerja seperti jaringan hidup yang terus-menerus merombak dirinya sendiri, menutupi lubang dan memperbaiki retakan. Agar ini berhasil, yang mereka perlukan hanyalah waktu dan energi spiritual. Namun, setelah diserang oleh item dengan peringkat lebih tinggi dari milik mereka, susunan ini secara alami akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih daripada yang dibutuhkan senjata untuk menghancurkannya, Oleh karena itu, meriam seperti itu bisa mengalahkan pertahanan itu setelah beberapa waktu. Namun mengenai serangan dari manusia, kecuali manusia tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan senjata minimum tingkat tinggi tingkat 2, seperti dalam kasus Raja Spiritual level 59, kejadiannya akan berbeda. Serangan manusia di bawah level tersebut dapat memengaruhi penghalang yang dibangun oleh susunan dengan peringkat tersebut. Tapi perbaikan sendiri dari item pertahanan ini akan lebih cepat daripada tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Oleh karena itu, jika orang-orang berlevel lebih rendah ingin menghancurkan pertahanan seperti yang ada di sekitar Kota Kering, jumlah kultivator harus lebih besar dari jumlah minimum untuk menghadapi Raja Spiritual level 59. Terlebih lagi, mereka perlu memfokuskan serangan mereka pada titik-titik yang serupa sehingga susunan di balik penghalang itu tidak akan beregenerasi dengan sendirinya pada waktunya. Oleh karena itu,
ribuan orang tersebut menampilkan teknik ofensif mereka yang paling ampuh sambil menargetkan titik serupa di bagian kubah pertahanan kota kering tersebut. Astaga, kekuatan, ledakan, beberapa suara berbeda muncul saat bentuk energi berbeda mendekati targetnya di tengah setiap bagian kubah yang diserang. Pemberontak sialan itu pasti menggunakan strategi yang sama terhadap dua kelompok kita yang lain. Thomas memikirkan hal ini sambil menunggu aksi prajuritnya selesai. Kalau begitu, kita mungkin tidak akan bisa mengandalkan sebagian besar pasukan kita untuk menyerang mereka selama pertempuran di kota kering. Dia kemudian menajamkan matanya dan melihat lebih dalam pada retakan yang menyebar dengan cepat di sekitar bagian tertentu dari kubah itu. Pasukan pemberontak mungkin akan mengambil keuntungan dari ini untuk melemahkan kekuatan kita. Minos sialan, dia berkata tepat setelah mengertakkan gigi karena kebencian. Dia tidak peduli jika sebagian dari jenderal spiritual itu mati di medan perang, dia melakukannya demi keluarga Brown. Namun perasaan kehilangan ribuan orang karena sikap musuh sangat mengganggunya. Kubah sialan, jika masalah ini tidak terselesaikan hari ini, saya harus mencari tahu bersama keluarga Anda metode untuk mengatasinya, atau kita tidak akan pernah meraih kemenangan tanpa kekalahan besar. Dia berkata ketika dia berbicara dengan perwakilan keluarga kerajaan regional lainnya. Minos yang pengecut tidak akan melawan kita. Dia akan selalu bersembunyi di bawah kulit penyu. Mendengar hal tersebut, masing-masing orang mempunyai pemikirannya masing-masing, beberapa di antaranya setuju dengan Thomas. Namun, kita melihat situasinya dengan cara yang berbeda. Hehe, kamu memanggilnya pengecut benar-benar sebuah lelucon. Kalian, dari semuanya, yang menindas dengan lebih dari 80.000 tentara di sebuah kota yang, meskipun layak, hampir tidak bisa dianggap besar. Sungguh lucu, aku yakin tidak banyak musuh di tempat itu. Perwakilan keluarga Stone merenungkan hal ini ketika dia melihat kemunafikan Raja Brown. Dia tidak mengkritik tindakan keluarga Brown terhadap pemberontak. Sebaliknya, akan masuk akal untuk bertindak dengan cara seperti itu, dan hampir tidak ada seorang pun di sana, bahkan dia, yang akan menentang keluarga kerajaan untuk menumpas seorang pemberontak. Tapi kata-kata Thomas yang menyebut Minos pengecut, ya, adalah sesuatu yang sulit untuk disetujui mengingat raja itu mengambil tindakan seperti itu. Ataukah Thomas mengira Minos adalah seorang pengecut karena tidak ingin mati di tangannya? Itu sungguh tidak masuk akal. Seekor cacing secara alami menggunakan segala cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dan mengingat pandangan baik tentang dataran hitam yang dimiliki para ahli keluarga batu, pria itu tidak bisa menahan tawa atas komentar Thomas. Di sisi lain, akhirnya tiba waktunya bagi saya untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik lokal. Perwakilan seperti itu memikirkan hal itu ketika dia akhirnya melihat salah satu bagian kubah dilenyapkan. Pada saat itu, material buram yang menutupi sebagian kota kering terdegradasi menjadi debu, memberikan pemandangan sebagian interior kubah pertahanan tersebut. Dari sana, puncak banyak bangunan, menara besar di latar belakang, dan sebagian tembok di sekeliling kota dapat dilihat oleh para penyerbu yang menyerang dataran hitam. Akhirnya, bersiap untuk bertempur, hehehe, saatnya kita mencicipi darah pemberontak. Beberapa komentar muncul di sekitar saat musuh Minos mulai bergerak maju dengan rencana mereka untuk menyerang kota itu, untuk melakukan pertempuran mematikan di dekatnya. Namun, begitu tentara Minos di sekitar mulai keluar melalui celah yang dibuat oleh musuh, para pemimpin pasukan kontra-revolusioner mulai merasa kesal. Mengapa para bajingan itu tersenyum? Thomas menanyakan hal ini dengan marah ketika dia mengamati ekspresi para prajurit, sekutu, dan Minos sendiri, yang sudah berdiri di depan area itu. Setelah itu, hanya dalam sepersekian detik, energi di sekitar tempat yang baru saja hancur tiba-tiba bergetar saat dibiaskan dengan tanda-tanda susunan pertahanan. Dan ketika mereka tidak menduganya, ribuan musuh yang berlari menuju tempat itu melihat bagian penghalang baru muncul di tempat yang baru saja mereka hancurkan. Apa? Bagaimana bisa? Kami baru saja menghancurkan bagian sialan itu. Mendengar hal tersebut, Minos yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari musuh pun tak bisa menahan tawa. Idiot, kalian pikir aku membangun kubah pertahanan seperti ini dan bahkan tidak memiliki beberapa susunan tambahan. Tapi tentu saja itu hanya efektif berkat teman-temanku dari keluarga Miller, hehehe. Bab 797 Pertempuran Kota Kering, Mesin Perang. Dalam sekejap mata, sekitar 8.000 tentara dan sekutu Minos yang berada dalam kelompok yang dipimpinnya bergegas menuju musuh, siap bertarung sampai mati demi kota ini.
Sebagian besar dari 20.000 orang dari pasukan lokal ada di sini untuk menangani tim yang dipimpin oleh Raja Brown. Sedangkan sisanya, 7.000 orang berada dalam kelompok yang akan berperang melawan pasukan yang dipimpin oleh London Brown, sedangkan sisanya berada di pos terdepan selatan, dari mana serangan kelompok yang dipimpin oleh keluarga Miller akan datang. Bagaimanapun, 8.000 pembudidaya mengikuti jejak Minos menuju sekitar 30.000 lawan di tempat ini, siap membunuh musuh yang lebih lemah, terutama mereka yang dilemahkan oleh kesalahan sebelumnya. Sebagian dari kelompok yang dipimpin oleh Thomas telah menghabiskan energi mereka untuk mencoba menghancurkan bagian dari kubah pertahanan lokal, kegagalan yang terjadi sebelumnya. Dan mengingat jumlah orang dalam konflik ini sangat berpihak pada penjajah, bawahan dan sekutu Minos mau tidak mau memanfaatkan kesempatan ini. Raja Brown telah mengorbankan orang-orang seperti itu pada saat dia memberikan perintah sebelumnya. Dan karena penduduk kota kering bukanlah orang bodoh, mereka hanya bisa menyelesaikan pengorbanan yang diprakarsai oleh Thomas dengan melenyapkan para bajingan malang itu dari dunia yang kacau ini. Bunuh orang-orang itu dulu. Salah satu dari beberapa prajurit Black Plain Army berteriak sambil menunjuk ke arah musuh yang berlari dan menyerang ke arah kubah tadi. Sementara itu, Minos berlari dengan kecepatan tinggi sambil diikuti oleh Celeste, Angela, dan Emlyn, satu-satunya yang mampu mengimbanginya di tempat ini. Tapi mereka menemaninya saat ini bukan hanya karena mereka mampu, tapi karena selain memiliki tujuan yang sama, mereka harus berjalan berdampingan dengan Minos. Bagaimanapun, ini adalah medan perang yang sangat berbahaya, dan akan berbahaya jika Minos sendirian. Dia tidak terkenal, dan penampilannya tidak mirip dengan ayahnya. Namun setiap ahli di tempat itu sudah mengenali pemuda ini, penguasa setempat. Dan bahkan jika Minos adalah monster yang tidak biasa, jika Thomas Brown mendatanginya dengan niat untuk membunuh, itu akan menjadi masalah bahkan bagi Stuart muda. Jadi, mereka bertiga berdiri berdampingan dengan Minos, berlari menuju musuh-musuh mereka, semua siap untuk pertempuran tingkat tinggi melawan target mereka, P. Namun, sementara ketiga wanita itu mengedarkan energi mereka dan bersiap untuk hal yang akan segera terjadi, melawan Thomas, Minos sudah mengirimkan banyak serangan, menciptakan kekacauan di medan perang. Stuart muda memiliki keuntungan luar biasa yang diberikan oleh Devouring Art, yang memberinya energi spiritual tak terbatas, selama masih ada musuh di sekitarnya. Akibatnya, karena energi spiritual tidak menjadi masalah, dia sudah bertarung dengan segalanya, membunuh jalannya. Ada banyak musuh di sana. Hal itu tidak dapat disangkal. Namun yang lebih buruk lagi, pasukannya tidak dapat membunuh semua orang ini. Sedemikian rupa sehingga rencananya melibatkan memaksa musuh mundur dengan membunuh Raja Brown. Dan justru dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Minos bertindak untuk mengurangi kerugiannya dengan melenyapkan sebagian jenderal spiritual musuh di medan perang itu. Dan sialnya, melawan lawan yang lebih lemah dalam kondisinya adalah sesuatu yang mudah baginya. Mimpi tanpa batas. Mata Minos bersinar dalam warna pelangi saat dia melihat ke sisi medan perang di mana banyak musuh yang lebih lemah berada, mereka yang bisa dengan mudah tertipu oleh tekniknya ini. Segera setelah aliran energi yang kuat keluar dari matanya, segera 32 lawan tewas di area sekitarnya. Sebaliknya, masyarakat di sekitar hampir tidak menyadari apa yang terjadi. Namun, Minos tidak peduli dengan jumlah kecil ini dan hampir tidak memperhatikan target pertamanya. Pedang spasial, PO. Dia kemudian, sesaat setelah menghabisi lawan-lawan itu dengan sekali pandang, mengiris udara dengan dua pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya, meluncurkan beberapa serangan ke arah jenderal spiritual musuh. Tapi kali ini, dia tidak menargetkan individu yang paling lemah, melainkan yang terkuat, mereka yang akan memberikan banyak masalah pada prajuritnya. Sebelumnya, saat menggunakan teknik mentalnya, ia belum pernah melakukan hal seperti itu karena Infinite Dream memiliki kelemahan terkait energi spiritualnya. Jika levelnya tidak lebih tinggi dari lawannya, teknik ini tidak akan banyak berguna dalam pertempuran dengan banyak musuh yang terlibat. Jadi, dalam situasi yang dipermasalahkan ini, teknik itu hanya layak digunakan untuk melawan musuh terlemah di sana. Bagaimanapun, dia tidak memerlukan banyak usaha untuk menggunakan teknik seperti itu, jadi dia telah menggunakannya sebelumnya ketika membunuh 32 musuh itu. Tapi untuk menghadapi orang yang lebih kuat, pedang tata ruang adalah yang paling cocok karena tidak memiliki kelemahan itu. Teknik ini brutal terhadap lawan yang levelnya sama atau lebih rendah dari penggunanya. Akibatnya, memikirkan untuk membantai banyak musuhnya sekaligus,
Stuart muda segera menciptakan bila energi spiritual raksasa, menargetkan para jenderal spiritual yang lebih kuat. Astaga, astaga, dengan itu, dengan cepat, serangan yang dikirim olehnya berjalan menuju sasarannya, membuat takut banyak orang di medan perang. Apa, brengsek, saya tidak bisa bergerak. Sejak saat itu, banyak orang panik ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak karena terbatasnya kapasitas teknik Minos atau terlalu lemah untuk bereaksi. Kemudian, tangisan kesakitan pertama muncul di daerah itu, karena banyak orang meninggal, dan beberapa menderita setidaknya beberapa jenis luka akibat serangan Minos yang tiada henti. Tapi karena tidak ada sedikit pun kemalangan, teror yang ditimbulkan oleh Minos di momen awal pertempuran ini belum berakhir. Saat Minos terus menyerang, terus-menerus menggunakan teknik tersebut, dia bergerak cepat melewati area itu bersama rekan-rekannya. Tapi dia tidak hanya bergerak tanpa memanfaatkan peluang. Dengan teknik pertahanan dan pergerakan terbaiknya, setiap saat Minos melewati puluhan lawan, melancarkan serangan mematikan yang berbahaya terhadap orang-orang yang dilewatinya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Dia mengedarkan energinya ke dalam teknik pertahanannya, membuat tubuhnya menjadi luar biasa kuat sambil dengan cekatan bergerak dan menyerang lawan di jalurnya. Kekuatan, mendekati lawan, Minos menendang kepalanya dengan keras, menyebabkan wajah orang tersebut berubah bentuk, tepat sebelum dia terlempar ke arah yang berlawanan dengan pukulan lawannya. Dan hal serupa terjadi saat pemuda ini berjalan melewati lawannya, menyerang mereka sambil mengaktifkan dua teknik jarak jauh lainnya. Mimpi tanpa batas, pedang spasial, Hampir 1 menit setelah konflik dimulai, ratusan mayat sudah terlihat di sekitar kubah pertahanan, orang terbunuh langsung oleh tindakan Minos. Hal seperti itu terjadi dengan sangat cepat, dan ketika ahli musuh tidak menduganya, kerusakan telah terjadi. Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, ini hanya terjadi beberapa saat, dan pemberontak terkutuk ini telah membunuh lebih dari 1000 rekan kita. Salah satu raja spiritual yang lebih kuat dalam kelompok Thomas berkata dengan ketakutan, tidak mempercayai semua ini di sekitar. Benar-benar menakutkan, Minos tampak seperti mesin perang, membunuh semua orang yang menghalangi jalannya, melenyapkan nyawa musuh-musuhnya seolah-olah dia adalah dewa perang. Hanya tatapannya saja yang telah membunuh setidaknya 100 orang di medan perang itu, suatu hal yang menakutkan. Dan untuk berpikir dia sudah tumbuh sampai titik ini, perwakilan keluarga Stone berpikir dalam hati, terkesan dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Minos. Mereka dapat merasakan bahwa Stuart muda terus-menerus mencuri energi musuh-musuhnya, sesuatu yang berguna dan terampil, yang menunjukkan kemampuan tempurnya pada tingkat yang lebih tinggi. Saat menyerang lawannya, Minos tidak pernah menargetkan lawan yang energinya dia serap. Sebaliknya, seolah-olah dia menggunakan orang-orang seperti itu sebagai baterai dan kemudian meninggalkan mereka untuk ditangani oleh tentaranya. Dia bertindak seefisien mungkin di medan perang ini sambil menghabisi musuh sebanyak yang dia bisa, meskipun dia jauh di depan para spesialis di tim itu. Sungguh menakjubkan, karena itu, raja spiritual itu terkejut dengan kemampuan penguasa muda ini. Di sisi lain, Raja Brown memerah karena marah, geram saat menyadari kemampuan dan mode bertarung Minos. Bocah Stuart, dia berteriak dengan sekuat tenaga, menarik perhatian mendiang putra Albert bab 798 pertempuran kota kering menghadapi Raja Satu. Selama ini sejak awal pertarungan, Raja Brown dan ahli lain dari kelompok penyerang tidak membiarkan Minos membantai pasukan mereka hanya untuk kesenangan. Sebaliknya, mereka sangat ingin menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Sebab, jika Minos dibiarkan longgar, dalam hitungan menit, bisa saja puluhan ribu orang tewas di tempat itu. Orang mati dari kelompoknya, lebih parah lagi. Mempertimbangkan hal ini, setelah melihat kehebatan Minos yang tak tertandingi, orang-orang itu sudah berlari ke arahnya, berniat untuk menghadapinya terlebih dahulu. Sebelumnya mereka sudah berlari ke arah musuh di tempat itu, namun posisi mereka kurang menguntungkan. Lagi pula, mereka sebelumnya telah memberi jalan kepada kelompok pertama yang menyerang kota kering, mereka yang bertindak demi tujuan mereka di sini. Namun hal ini menjauhkan mereka dari tempat Minos berada, dari tempat kebrutalan seperti itu terjadi. Karena itu, mereka menyaksikan semua ini tanpa sempat membantu ratusan tentaranya. Dan ini hanya memperburuk situasi mereka, membuat masing-masing spesialis di pihak Raja Brown merasakan kekalahan,
meskipun pertempuran baru saja dimulai. Thomaslah yang paling frustasi saat ini, melihat kesalahan tindakannya, Minos tepat di hadapannya membantai anak buahnya. Dia ingin bertindak melawan Minos terlebih dahulu karena pemuda ini penting bagi masyarakat Kota Kering. Begitu dia jatuh, perang bisa berakhir dengan cepat. Namun meskipun dia telah bergegas menuju Minos, dia masih gagal mencegah kematian ratusan jenderal spiritual. Karena itu, dia bersemangat karena marah melihat seseorang yang lebih lemah darinya melakukan begitu banyak kerusakan di tempat ini. Brad Stewart, dia akhirnya meneriakkan ini ketika dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari Minos. Setelah mendengar ini, Minos dan ketiga rekannya bersiap menghadapi orang seperti itu, menatap ke arahnya dan mengabaikan orang-orang lain di sekitarnya. Sepertinya orang tua itu tidak akan memberikan kemudahan bagi kita, Minos. Emlyn berkomentar sambil menatap orang itu, musuh terkuat, satu-satunya yang membuatnya merasa tidak aman di sini. Tapi dengan kita berempat, dia akan mati dalam beberapa menit. Minos berkata dengan yakin sambil melihat pria yang berlari ke arah mereka. Raja Brown hampir mencapai batas absolut level 59, sesuatu yang sangat umum terlihat di antara raja-raja di wilayah ini, yang terus berkultivasi hingga mencapai batas level tersebut dan kemudian berhenti. Mereka berhenti karena takut akan apa yang mungkin terjadi pada mereka jika gagal dalam upaya meningkatkan tahap kultivasi mereka. Hasilnya, raja-raja daerah menjadi perkasa di wilayah ini karena semua variabel daerah berada di bawah level tersebut. Namun meski dengan kekuatan sebesar itu, menghadapi Emlyn, Angela, Celeste, dan Minos secara bersamaan akan sangat sulit. Karena itu, pemuda itu yakin dengan misinya. Biarpun untuk melakukannya, mereka harus melawan orang seperti itu untuk beberapa waktu. Thomas Brown, aku sudah memperingatkanmu apa yang akan terjadi padamu jika kamu menentangku. Kata Minos sambil mengingat hadiah yang sebelumnya ia kirimkan kepada orang itu. Hari ini, kamu akan mati. Setelah mendengar ini, masing-masing dari 27 ahli dalam kelompok yang datang ke sini bersama Thomas memandang Minos dengan terkesan. P.O. Apakah dia pikir kita akan membiarkan dia mengikuti rencananya? Bagaimanapun, dia masih sangat muda. Pengkhianat akan mati karena kesombongannya. Kata 22 ahli yang ada di sini untuk bertarung sambil berlari ke tempat itu, bersiap untuk bergabung dengan Raja Brown. Minos ingin bertarung 4 lawan 1 melawan Thomas. Tapi mereka, kelompok musuh, memiliki lebih banyak ahli di sini daripada pihak Kota Kering. Karena itu, masing-masing dari mereka memandang rendah Minos, siap merusak rencana pemuda ini. Kelompok keluarga Brown memiliki 23 spesialis, tetapi kelompok Minos hanya memiliki 19 spesialis. Di antara mereka adalah Abby, Vivian, Grace, Mendi, Raja. Spiritual tingkat rendah, Minos bisa melawan mereka yang jauh lebih kuat darinya. Para penyerbu itu mengetahui hal itu. Lagi pula, selain aksi kekerasan pemuda ini di momen pembuka pertarungan, mereka juga mengetahui bahwa Stuart muda adalah finalis turnamen spiritual. Jadi, ketika para penyerbu melihat Minos sudah berada di level 50, selangkah lagi dari level berikutnya, mereka tahu bahwa hanya yang terkuat di antara mereka yang bisa mengalahkannya. Tapi apakah hal itu benar bagi orang-orang di kelompoknya? Tidak mudah untuk melawan mereka yang levelnya lebih tinggi darimu. Akibatnya, para ahli di pihak keluarga Brown sangat bersemangat untuk pertempuran tersebut, yakin dengan kemungkinan kemenangan mereka. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada para pemberontak terkutuk itu cara berperang. Hancurkan pasukan musuh. Salah satu dari mereka berteriak dengan penuh semangat ketika dia berlari menuju Emlyn, berniat memisahkan binatang aneh itu dari kelompok Minos. Namun, ketika anak buah Thomas berlari untuk bergabung dengannya, mencoba memisahkan kelompok Minos dan memfasilitasi konflik bagi mereka, Raja Spiritual Kota Kering lainnya mulai bertindak. Di antara mereka adalah Ernest, level 52, Miria, yang, seperti orang ini, baru saja mendapat terobosan, sekarang berada di level 53. Di sisi lain, 2 ular berbulu dan beberapa sekutu yang berada di level menengah tahap ke-6 adalah juga sekitar. Banyak dari mereka tidak memiliki teknik tingkat perak, namun lawan mereka juga tidak lebih kuat dari mereka. Lagi pula, tidak banyak raja spiritual di tahap akhir kerajaan coklat. Oleh karena itu, pertarungan antar ahli tidaklah seimbang seperti yang dipikirkan musuh Minos. Tidak akan mudah untuk menghalangi rencana kita.
Salah satu ular mengatakan hal ini sebelum meludah ke arah musuhnya. Di sisi lain, ketika pasukan Minos mulai berlari untuk melawan mereka yang mencoba mengganggu rencana pemuda ini, dia dan kelompoknya mulai menyerang Raja Brown. P.O. Thomas Brown sangat cepat dan memiliki tingkat pertahanan yang belum pernah disaksikan Minos dan sekutunya sebelumnya. Jadi, mereka harus menggunakan kekuatan gabungan mereka untuk menekan orang ini dan tidak membiarkannya menyerang mereka. Perbedaan levelnya tidak sedikit, dan jika salah satu dari mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan, itu bisa menjadi akhir dari rencana mereka. Oleh karena itu, hanya dengan tekanan yang membuat musuhnya hampir tidak bisa bernafas barulah kelompok ini mempunyai kesempatan untuk menghabisi lawan tersebut. Itulah yang mereka lakukan, dengan keempatnya bergerak dengan cekatan di sekitar target mereka, terus-menerus menyerangnya. Astaga, astaga, kekuatan, ledakan, tanganku, tangan saya. Sementara berbagai serangan dari keempatnya dan bentrokan di sekitarnya menciptakan serangkaian suara, karakteristik cincin hitam dari teknik Minos terus berputar di sekitar lawan yang lebih lemah di sana. Dia melawan Raja Brown bersama ketiga wanita itu, dan akan sangat membantu mereka jika dia bisa melemahkan lawannya dengan mencuri energi Thomas. Namun, perbedaan level antara Minos dan Thomas lebih signifikan daripada batas bagi pemuda ini untuk mencuri energi dari orang tersebut. Akibatnya, mencoba menggunakan seni melahap melawan Raja Brown akan menjadi kesalahan bodoh yang dilakukan Minos. Dan justru karena alasan inilah, dia bertindak melawan tentara musuh, mereka yang cukup lemah hingga kehilangan energinya tanpa menimbulkan kesulitan bagi Stuart muda. Dengan ini, Minos dapat dengan bebas menggunakan energinya tanpa takut kelelahan saat menghadapi lawan mengerikan ini, level pertama yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan dengan melakukan itu, dia semakin menakuti lawannya. Bajingan ini, pada usia seperti itu, berada di level 50, dan dia sudah menunjukkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Sungguh suatu kekejian. Raja Brown memikirkan hal-hal ini ketika dia mencoba menghindar atau mempertahankan diri dari serangan musuh, bahkan sulit untuk dia abaikan. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, pemberontak ini akan maju. Jika itu terjadi, aku khawatir aku tidak akan bisa melenyapkannya tanpa bantuan besar-besaran. Matanya memancarkan niat membunuh saat dia merasakan ancaman yang ditimbulkan Minos. Brad Stuart, kamu akan mati, apapun yang terjadi. Bab 799 Pertempuran Kota Kering, Masalah Intim. Dengan demikian, Raja Brown dengan cepat memulai upayanya untuk bergerak melalui medan untuk menghilangkan tekanan terus-menerus dari tim Minos. Dengan kelompok yang mengelilingi dan menyerangnya sepanjang waktu, Thomas tidak dapat melakukan serangan balik atau bahkan mencapai tujuannya untuk melenyapkan penguasa lokal. Dia mungkin adalah raja spiritual level 59 yang kuat. Tetap saja, bahkan dia akan terdorong sejauh itu ketika menghadapi orang-orang dengan kemampuan bertarung yang mirip dengan level 58 dan 57. Selain itu, pihak Minos tampaknya bertarung bersama dengan sangat baik, menyerang pada saat terbaik dan saling mendukung tanpa kelemahan yang berarti. Semua ini mempersulit hidup raja ini sehingga jika dia tidak menyingkirkan formasi musuh ini, bahkan dia bisa kalah telak hari ini. Oleh karena itu, setelah dengan cepat menyadari kehebatan Minos, dan kekuatan gabungan dari kelompok yang menyerangnya, Thomas mulai menggunakan pengalamannya yang luas untuk menyingkirkan formasi musuh. Dia tidak peduli dengan dua manusia dan binatang yang menyerangnya. Yang dia inginkan hanyalah ruang minimal untuk membunuh Minos dalam satu serangan, sesuatu yang dia yakin bisa lakukan. Dan untuk melakukan ini, pria ini mengamati medan perang terdekat, lawan-lawannya, dan kemudian tertawa, ketika dia menyadari sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan itu, dia segera menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencoba mengubah situasinya. Pemanggilan dunia bawah. Saat dia melakukannya, aliran energi unik melonjak melalui tempat itu, menuju ke bawah tanah hingga area sekitar beberapa puluh meter dari Thomas mulai berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Kemudian, beberapa makhluk golem mulai muncul dari tanah, masing-masing setinggi sekitar 2 meter, tampak sangat kuat dan tangguh. Minos memperhatikan hal seperti itu dengan terkejut, memahami bahwa kemampuan bawaan orang itu tidak bisa diremehkan. Pantas saja dia seorang raja. Dengan kemampuan bawaan seperti itu, memudahkanmu melawan lawanmu. Pemuda itu merenung ketika dia merasa golem itu hanya sedikit lebih lemah dari Thomas sendiri.
Namun Minos tidak membuang banyak waktu karena terkesan dengan kemampuan lawannya. Tidak, hal tak terduga biasa terjadi selama konflik mematikan, tapi karena alasan ini, seorang pejuang tidak bisa teralihkan dari tujuannya. Ciri yang membuat seorang pendekar dianggap baik, berlevel tinggi, bukanlah kekuatan sederhana saja. Hal ini jelas sangat penting, namun beradaptasi dengan lawan yang berbeda juga sangat menentukan kualitas seorang petarung. Dan karena Minos bukanlah seorang pejuang yang buruk dan memiliki banyak pengetahuan tentang pertarungan, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan perubahan di sekitarnya. Jangan khawatir dengan ini, kemampuan seperti ini jelas memiliki kelemahan. Minos berkata kepada teman-temannya sambil melancarkan serangan ke salah satu golem itu. Golem-golem itu bukanlah makhluk hidup. Oleh karena itu, kemampuan regeneratif mereka tidak ada dan hanya bergantung pada pemanggilnya. Saat dia mengatakan, ini, bila pedangnya menembus salah satu kaki salah satu golem yang muncul di antara mereka dan Thomas. Pada saat itu juga, kaki tersebut terputus dari seluruh tubuh golem, menyebabkan benda tersebut jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak secara normal. Po melihat hal tersebut, seketika orang-orang tersebut menyadari bahwa apa yang dibicarakan Minos memang benar adanya. Mereka terlihat cukup kuat, tapi selama kita berhati-hati, kita bisa menghabisinya dengan mudah. Angela memikirkannya dalam diam, menghargai petunjuk Minos, Po. Apa yang dikatakan Minos memang benar adanya. Thomas telah memanggil makhluk-makhluk itu dengan kemampuan bawaannya. Jadi, hanya dengan menggunakannya terus-menerus dia bisa meregenerasi atau membuat golem. Bagaimanapun, ini bukanlah makhluk hidup melainkan makhluk buatan yang terbuat dari berbagai material dan energi spiritual. Dan tanpa kemampuan regeneratif yang dimiliki makhluk hidup, tanpa kemampuan alami, maupun teknik, makhluk seperti ini hanya dapat bergantung pada pemanggilnya. Namun, meskipun kemampuan bawaan lebih efisien secara energi daripada teknik, tidak mudah untuk menggunakan kemampuan seperti ini berulang kali. Pasti ada biaya yang harus dibayar untuk memanggil makhluk dengan kekuatan yang sebanding dengan pemanggil itu sendiri. Jadi, mengingat Thomas dikelilingi oleh 4 lawan yang bersama-sama lebih kuat darinya, raja ini tidak bisa menyia-nyiakan energinya untuk bertindak sembarangan. Itu bahkan bisa sangat berguna ketika menghadapi lawan dengan level yang sama atau kelompok yang lebih lemah darinya. Namun situasi ini berbeda. Kekuatan. Maka, rekan Minos segera mengikuti rekomendasi pemuda ini, mengambil tindakan terhadap golem yang menghalangi mereka. Tapi meski bertindak sangat baik dalam situasi itu, mereka masih memberi cukup waktu kepada raja untuk bertindak lebih bebas. Minos sialan, bajingan ini pasti telah bertarung seperti orang gila selama beberapa tahun terakhir atau sangat beruntung menyadari karakteristik kemampuanku begitu cepat. Thomas merenung dengan terkejut ketika dia menarik seseorang ke medan perang. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi kamu menghalangi jalanku. Dia berkata sambil menyerang salah satu ahli yang datang dari kota kering, yang sedang menghadapi orang yang akan dia tarik ke sisinya. Yang mulia, individu yang menarik perhatian Thomas, level 56, mengatakan hal ini dengan terkejut ketika dia melihat raja ini menyerang musuhnya. Pedang spasial, namun, Thomas sempat meremehkan kecepatan Minos. Setelah pemuda ini selesai dengan golem yang menghalangi jalannya, dia dengan cepat bergegas menuju lawannya dan melihat situasi sebelumnya. Dan setelah menyadari bahwa Thomas bermaksud membunuh salah satu ahlinya, Minos mengaktifkan teknik utamanya, meluncurkan serangan balik yang kuat terhadap tubuh orang tersebut. Kotoran, orang seperti itu merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya ketika dia melihat bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan kuat yang dilancarkan oleh Thomas. Saya mati, astaga, namun saat orang tersebut hendak diserang, serangan yang dilancarkan oleh Minos membelah udara dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya mengenai benda yang hendak membunuh orang tersebut. Ledakan, setelah menerima sisa serangan dari keterkejutannya, orang itu menjerit kesakitan. Namun saat dia terbang, dia merasa beruntung, bahkan dalam kesakitan yang luar biasa. Serangan Thomas akan membunuhnya jika mengenai targetnya secara penuh. Namun, karena tindakan Minos, sebagian besar kekuatan serangannya telah hilang, hanya menyisakan sebagian kecil dari serangan awal yang tersisa pada apa yang mengenainya. Lawanmu adalah kami, ucap Minos kesal setelah melihat ketiga temannya muncul di sekitar tempat Thomas berada saat itu. Setidaknya kalian bertiga akan, komentar Thomas sambil tersenyum. Setelah itu, dia berlari menuju Minos,
sekali lagi mencoba menghilangkan ancaman tersebut. Dan ketika semua orang di sana bersiap menghadapi raja itu, sesuatu di luar dugaan terjadi. Kekuatan, sebuah serangan tinju besar terbentuk di udara tidak jauh dari Celeste, sesuatu yang diluncurkan oleh Raja Spiritual level 56 yang dibawa Thomas ke dalam pertarungannya ini. Oh, kamu pikir itu? Minos hendak melakukan godaan mental ketika tiba-tiba dia disela oleh teriakan marah yang datang dari arah individu level 56 itu. Celeste, suara laki-laki terdengar di area itu, dipenuhi dengan kebencian yang sulit untuk ditekan, sesuatu yang membuat banyak orang di sekitar menyadari panggilan tersebut. Dasar jalang, aku tidak percaya kamu ada di sini, di tempat ini. Pria berambut coklat dan tampan, meskipun usianya sudah setengah baya, mengatakan ini sambil menunjuk ke arah Celeste. Setelah mendengar ini, Ibu Brook dengan cepat mengenali orang yang telah melakukan pukulan terakhir, sesuatu yang nyaris dia hindari. Jadi itu kamu, Dev. Dia berkata dengan sedikit nada kesal dalam suaranya. Orang itu adalah mantan suaminya, Ayah Brook, seorang suami yang istrinya tidak setia yang legendaris di Kerajaan Brown. David mengejar Celeste dan Neal selama beberapa bulan dan memerintahkan kematian keduanya. Sial baginya, tindakannya berulang kali gagal. Namun, pria ini tidak merasa damai. Kebalikannya, dia merasa semakin marah setiap hari. Dan melihat wanita di hadapannya ini, mau tak mau dia merasakan darahnya mendidih, membuatnya sangat haus akan darah. Dasar jalang, hari ini adalah hari aku membunuhmu. Bab 800 Pertempuran Kota Kering, Abi, Sang Pelindung. Saat Celeste melihat mantan suaminya yang menatapnya, mau tak mau dia merasa marah pada orang ini karena banyaknya upaya pembunuhan yang harus dia atasi. Celeste memang sudah berkali-kali selingkuh dengan puluhan pria berbeda. Jadi, dia merasa tidak punya hak untuk menilai kebencian yang dirasakan pria ini terhadapnya atau bahkan mempertanyakannya atas banyaknya upaya pembunuhan. Wajar jika hal ini terjadi. Bagaimanapun, mereka seharusnya bersifat monogami. Dan Ayah Brook mengikuti hal ini dengan penuh keyakinan, tidak pernah menyentuh wanita lain sejak dia bertemu Celeste. Namun Celeste telah melanggar tabu, melakukan sesuatu yang bahkan tidak akan diterima oleh orang yang berpoligami, yaitu selingkuh dari suaminya. Pasalnya, orang yang melakukan hubungan poligami harus mendapat persetujuan pasangannya untuk berhubungan seks dengan orang lain. Hal itu berlaku bagi pria dan juga wanita. Padahal laki-laki jarang sekali setuju untuk berbagi istri dengan orang lain. Laki-laki yang berpoligami biasanya mencari lebih dari satu pasangan di dunia spiritual, sedangkan perempuan jarang melakukan hal yang sama. Hal ini bisa jadi merupakan cerminan dari seksisme di masyarakat, fakta bahwa banyak perempuan mencari pasangan yang setingkat atau lebih tinggi darinya, lebih selektif, dan sebagainya. Singkatnya, perselingkuhan yang dilakukan oleh perempuan sangat tidak disukai di dunia ini. Bagaimanapun, faktanya adalah Celeste telah melakukan sesuatu yang sangat dibenci di dunia spiritual. Sesuatu yang tidak dia banggakan dan dia tahu dia tidak punya hak untuk membenarkan dirinya sendiri. Tapi tetap saja, wanita ini merasa sangat kasihan atas banyaknya upaya pembunuhan yang dia dan Neal derita karena orang tersebut. Dia tidak akan mempertanyakan motivasi pihak lain, tapi dia bukanlah seseorang yang akan menyerahkan nyawanya atau bunuh diri karena dia telah melakukan kesalahan. Sebagai seseorang yang menghargai nyawanya sendiri, wanita ini mau tidak mau merasa geram. Atas tindakan orang tersebut, P. David, jika aku tahu kamu bajingan seperti itu, aku tidak akan pernah menikahimu. Petik 2. Cek, diam, jalang, ucapnya dengan marah sambil melancarkan serangan terhadap wajah cantik mantan istrinya. Semua ini terjadi pada saat yang sama ketika Minos dan dua rekannya yang lain sedang melawan Thomas, sekarang dalam situasi yang tidak sebaik sebelumnya. Kau hampir membunuhku 3 kali, David. Lihat apa yang kamu lakukan. Dia menunjukkan sebagian perutnya kepada pria itu, yang terdapat bekas luka yang signifikan. Sayang sekali hanya tertinggal satu tanda saja, dasar pelacur. Aku seharusnya membunuhmu hari itu. Tapi tahukah kamu, kesalahanku membuatmu menjadi aib bagi keluarga. Bukan saja kamu pelacur, tapi juga pengkhianat kerajaan. Untuk semua itu, aku akan membunuhmu hari ini, tidak peduli berapapun akibatnya. Dia menyelesaikan pidatonya dengan marah, terus-menerus meninju udara saat targetnya menghindari pukulannya. P.O. Kamu, jika kamu bukan orang yang memalukan di tempat tidur, ini tidak akan pernah terjadi. Dia berkata,
memberikan ceritanya dari sisinya saat dia bersiap menghadapi orang ini. Perkataan David telah membuat wanita ini gemetar karena marah, merasa bahwa membunuh bajingan di hadapannya ini adalah hal terbaik yang harus dilakukan, meski sebagian dari dirinya mengatakan sebaliknya. Dengan angin puyuh, perasaan dalam dirinya, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengambil keputusan. David, sayangnya bagimu, aku sekarang jauh lebih kuat darimu. Dia berkata dengan gembira sambil memasang ekspresi kejam di wajahnya, siap untuk memukul ayah putrinya. Sekarang, kamu akan merasakan sakitnya. ... Sementara pertarungan utama di area itu terjadi di dekat tempat Minos, Thomas, dan Celeste berada, pertarungan tingkat tinggi lainnya juga terjadi di sekitar medan perang. Lebih dari 30.000 orang bertempur di daerah asal serangan kelompok Raja Brown. Dan meskipun saat ini beberapa ribu lawan telah tumbang, sebagian besar masih berdiri, berjuang sekuat tenaga melawan musuh masing-masing. Dengan itu, ribuan jenderal spiritual dari pasukan Kota Kering dan banyak dari mereka yang berada pada tahap yang sama di pihak keluarga Brown menderita saat ini. Pertarungan berlangsung sangat sengit, dengan orang-orang di satu sisi sedikit lebih kuat dari yang lain, tetapi pada saat yang sama terdesak oleh jumlah. Melawan lebih dari satu lawan bukanlah tugas yang mudah, bahkan bagi mereka yang lebih kuat. Lagi pula, ketika jumlah lawan bertambah, semua tanda yang harus diperhatikan oleh seorang pejuang dalam pertempuran juga meningkat. Tapi kapasitas mental seseorang sepertinya tidak akan meningkat banyak dengan teknik yang lebih baik, kecuali tentu saja itu adalah teknik mental. Jadi, pertempuran di sekitar sisi timur kubah pertahanan Kota Kering itu brutal, dengan banyak orang mengambil kekuatan dari tempat yang mereka bahkan tidak tahu bahwa kekuatan itu bisa diambil sebelumnya. Di sisi lain, para ahli pasukan Kota Kering, meski juga menghadapi lawan yang kuat, berada dalam situasi yang sedikit lebih baik daripada lawan mereka. Raja spiritual Kota Kering jauh lebih kuat daripada orang-orang yang levelnya sama dengan mereka, dan dengan diremehkan di awal pertarungan, mereka mendapatkan beberapa keuntungan. Meski sejauh ini belum ada satupun lawan level tinggi tersebut yang tewas, namun beberapa di antara mereka, terutama yang berada di awal stage ke-6, sudah mengalami luka yang sulit untuk diabaikan. Jadi, 15 raja spiritual yang menemani kelompok Minos di tempat ini perlahan-lahan mengurangi keunggulan jumlah lawan mereka. Tapi ini bukan hanya karena fakta sederhana bahwa beberapa raja spiritual memiliki teknik tingkat perak. Lagi pula, mereka yang memiliki teknik seperti itu juga adalah mereka yang berada di level 6 tingkat pertama. Yang sangat membantu kelompok raja spiritual ini adalah Abi, yang telah mempelajari teknik tingkat emas setelah mencapai level 50. Berbeda dengan Minos yang telah mempelajari teknik mental setelah mencapai tahap itu, Abi telah mempelajari teknik bertahan, sesuatu yang sangat cocok dengan kondisinya. Itu karena, meskipun Abi memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik apapun pada tahap ini, tidak seperti Minos, dia tidak memiliki seperangkat teknik lengkap pada peringkat tersebut. Lagi pula, Minos tidak memiliki banyak teknik tingkat emas, dan beberapa di antaranya hanya bisa dipelajari di level yang lebih rendah, seperti yang dia gunakan sendiri. Oleh karena itu, ada batasan yang menghalangi Abi untuk memiliki serangkaian teknik tingkat emas yang lengkap, sesuatu yang membuat kemampuan bertarungnya jauh di bawah Minos. Jadi, mengingat hal ini dan situasi mereka saat ini, pilihan terbaik baginya adalah mempelajari teknik pertahanan yang bisa menjadi kuat di tangannya, melindunginya dan membantu wilayah ini. Dan justru teknik itulah yang membuat perbedaan bagi beberapa raja spiritual lainnya yang bertarung di area itu. Cermin tanpa batas. Abi mengaktifkan teknik pertahanannya yang kuat lagi, memanggil banyak cermin di depannya dan 3 sekutunya. Setelah merasakan cadangan energinya semakin menipis, Abi melihat cerminnya berputar di sekitar teman-temannya, siap menangkis serangan musuh yang menuju ke arah orang-orang tersebut. Astaga, segera setelah itu, beberapa serangan tersebut ditujukan langsung ke masa tentara-tentara kontra-revolusi, bahkan lebih kuat dibandingkan saat dilancarkan oleh musuh Abi. Brengsek, teknik macam apa itu? Siapa monster ini? Musuh-musuh itu mengatakan hal ini di antara mereka sendiri sambil melihat dengan penuh kebencian ke arah orang yang seluruh kepalanya ditutupi oleh sesuatu. Mereka, raja spiritual yang kuat di level 55 dan 56, tidak dapat mempercayai nasib buruk mereka karena bertemu dengan seseorang yang begitu aneh. Beberapa dari lawan terkutuk ini lebih kuat dari orang-orang dengan level yang biasanya ditemukan di wilayah kita.
Tapi orang ini dan Minos sangat tidak normal. Apakah itu suatu kemampuan bawaan? Salah satu dari mereka bertanya kepada teman-temannya, mencoba memahami hal ini. Mereka sudah mempunyai teori untuk beberapa orang tersebut. Tapi, tetap saja, Minos dan orang misterius itu sangat aneh dan tidak biasa. Jadi, mereka bahkan tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan tentang keduanya. Namun, lawan mereka tidak melewatkan kesempatan itu sambil bertanya-tanya. Sebaliknya, mereka menyerang musuh-musuh tersebut dengan kekuatan yang lebih besar daripada saat mereka diserang. Mati.